Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti dengan NIM 2230202328. Di sini saya membuat tugas video mata kuliah Fikih Kinayah dan Siasah dengan dosen pengampu Fitri Septadewi MPDI dengan judul materi yaitu Gerakan-gerakan politik Islam di Indonesia dan Pemimpinan Masa Depan dalam Pandangan Tokoh. Adapun pembahasan saya yaitu ada 4. Yang pertama, sejarah singkat masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, peran Islam dan perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara. Yang ketiga, yaitu awal mula keterlibatan umat Islam dalam politik formal dan non-formal. Dan yang terakhir, yaitu kepemimpinan masa depan menurut pandangan tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Baik, adapun pembahasan yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia itu secara bertahap, yang dimana melalui jalur perdagangan, dakwah, dan interaksi budaya sejak pada abad ke-7 Masehi. Namun, proses penyebarannya itu secara signifikan terjadi pada abad ke-13, yang dimana melalui peran para pedagang muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia. Nah, selain itu juga, dakwah yang dilakukan oleh para ulama, wali, dan kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh itu memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah di Nusantara. Nah, adapun penyebaran Islam ini berlangsung damai dan akomodatif terhadap budaya lokal, yang mana membuat Islam dapat diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia. Adapun pembahasan yang kedua yaitu peran Islam dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara. Islam ini memiliki peran strategis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik itu secara ideologis maupun praktis. Adapun para tokoh Islam seperti Haji Agus Salim, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan lainnya itu turut aktif dalam pergerakan nasional untuk melawan penjajahan. Organisasi-organisasi Islam seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama itu menjadi motor pergerakan untuk kesadaran nasional, yang dimana dalam proses pembentukan negara itu berkontribusi untuk umat Islam sangat nyata dalam perumusan dasar negara, termasuk dalam perdebatan Piagam Jakarta, yang dimana mencerminkan upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kerangka negara Indonesia yang plural. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu awal mula keterlibatan umat Islam dalam politik formal dan non-formal. Keterlibatan umat Islam dalam politik formal yang pertama yaitu dimulai sejak masa kolonial. Nah, sejak masa kolonial ini berdirinya organisasi-organisasi Islam seperti Syarikat Islam, yang dimana menggabungkan agenda keislaman dan perjuangan sosial ekonomi. Dan adapun yang kedua yaitu pasca kemerdekaan. Pada pasca kemerdekaan ini, umat Islam mulai terlibat secara aktif dalam sistem politik melalui pembentukan partai-partai Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama yang ikut serta dalam pemilu dan pemerintahan. Di sisi lain, yaitu keterlibatan non-formal. Keterlibatan non-formal ini tercermin dari peran ulama dan ormas Islam dalam membimbing masyarakat, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan mengawal moralitas publik melalui jalur dakwah dan pendidikan, yang semuanya itu tetap memiliki dimensi politik meski tidak melalui partai. Pembahasan yang terakhir yaitu kepemimpinan masa depan menurut pandangan tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Kepemimpinan masa depan menurut pandangan tokoh-tokoh Islam di Indonesia itu menekankan pentingnya integritas moral, kecakapan intelektual, serta komitmen terhadap nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Menurut pandangan Buya Hamka, bahwa pemimpin masa depan yang pertama itu harus takwa. Buya Hamka meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik harus menggunakan takwa sebagai dasar tindakan dan keputusan mereka. Yang kedua yaitu harus adil. Menurut Buya Hamka, pemimpin yang adil adalah mereka yang menyadari bahwa setiap orang yang mereka pimpin memiliki martabat yang harus dihormati dan dipertahankan. Yang ketiga yaitu harus bijaksana. Kebijaksanaan ini adalah kemampuan untuk membuat pilihan yang bijak dan tepat. Adapun menurut pandangan Al-Mawardi, bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus berdasarkan syarat, yaitu yang pertama adil, yang kedua memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan ijtihad dalam menangani masalah dan hukum, yang ketiga yaitu pandai dalam mengelola kepentingan publik dan kemaslahatan umum, dan yang keempat yaitu berani dan tegas dalam membela masyarakat. Adapun menurut pandangan Al-Farabi, bahwa kepemimpinan di masa depan itu harus memiliki syarat, yaitu yang pertama, semua anggota tubuh itu harus sehat untuk menjadi pemimpin. Dan yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki akal yang baik.
Dan yang ketiga, sebagai seorang pemimpin harus berbuat adil. Dan yang terakhir, seorang pemimpin harus memiliki tekad yang teguh untuk kepentingan negara. Jadi, dapat kita simpulkan menurut pandangan ketiga tokoh tersebut bahwa setiap pemimpin itu harus memiliki sifat takwa, adil, bijaksana, memiliki pengetahuan, berani, tegas, dan bertekad yang kuat. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.